Baik, eh, mohon maaf untuk saat ini saya membuatkan video ini untuk membantu eh, wali murid calon siswa baru kelas 1 di SD Negeri 1 Restu Rahayu. Karena saat ini adalah masa pandemi, kita susah sekali untuk mengadakan rapat atau kumpul dan musyawarah. Jadi mudah-mudahan melalui video ini bisa membantu untuk wali murid calon siswa baru di kelas 1 SD Negeri 1 Restu Rahayu. Baik, saya awali dengan salam pengajari umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan bisa tetap beraktivitas dengan semangat, dengan mematuhi peraturan pemerintah yaitu protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu calon wali murid yang akan mendaftarkan anak-anaknya di SD Negeri 1 Restu Rahayu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat video ini bisa sedikit membantu ya. Jadi penerimaan peserta didik baru PPDB berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Mohon maaf, berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 di SD Negeri 1 Restu Rahayu. Ya. Adapun persiapan PPDB tahun pelajaran 2021 atau 2022 di masa pandemi seperti ini akan saya bantu untuk menyampaikan informasi ini melalui video ini. Adapun persiapan PPDB yang pertama, batas usia minimal ya. Jadi batas usia minimal untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 di SD Negeri 1 Restu Rahayu. Ya. Bapak Ibu perlu menggarisbawahi atau mempelajari ya. Jadi ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Jadi semuanya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya tentang penerimaan peserta didik baru. Jika kita bicara dengan usia, ya sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Jadi itu yang disebut dengan sekolah dasar. Ini isinya. Kita langsung saja ke bab 2 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Bagian ke-1 penerimaan peserta didik ada di pasal 2. Yang pertama, PPDB dilaksanakan secara objektif, kemudian transparan dan akuntabel ya.
PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Pasal 4, calon peserta didik baru kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia yang A, 7 tahun. Kemudian B, paling rendah 6 tahun 5 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun ya. Kemudian 3, persyaratan usia ya. Yang keempat, calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan fisikis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi nanti yang usianya belum genap 7 tahun harus sesuai dengan dimaksud ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Kemudian ayat 5, dalam hal psikolog profesional, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, tidak tersedia rekomendasi. Jadi rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan atas pernyataan persetujuan dari orang tua yang menyatakan bahwa anaknya sudah mampu untuk diterima di jenjang SD atau sekolah dasar. Nah, itu masalah usia ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan pasal 4, calon peserta didik kelas 1 diharapkan harus memenuhi syarat 7 tahun. Begitu sesuai dengan isi dari peraturan pemerintahan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu harus menyatakan anaknya itu sudah siap atau belum untuk masuk ke SD. Kemudian yang kedua, syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 7. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 5 huruf A dan pasal 6 ayat 1. Huruf A dibuktikan dengan A, akte lahir. Kemudian B, surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Jadi itu nanti. Jadi kita bisa lihat usia atau batas usia anak pada keterangan akte lahir nanti ya. Kemudian yang ayat 2, persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria A, menyelenggarakan pendidikan khusus, kemudian B, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan C, berada di daerah tertinggal atau terdepan dan terluar. Jadi itu ya. Kemudian nanti pada pasal 8, salah satu persyaratannya juga menggunakan ijazah. Jadi nanti jika anak Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dari TK, otomatis akan mendapatkan ijazah. Jadi syarat utama untuk mendaftar diri di SD nanti menggunakan ijazah yang dikeluarkan dari TK. Kemudian yang B, dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Ya. Jadi itu masalah persyaratan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga nanti dari sekolah kami akan menyiapkan berupa belangko pendaftaran ya. Jadi kalau sudah memang Bapak Ibu yakin masalah batas usia minimal yang
tercantum dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tadi. Jadi nanti kemudian yang kedua nanti syarat pendaftaran menggunakan ijazah. Jadi TK sudah mengeluarkan ijazah. Kalau memang Bapak Ibu sudah menyatakan usia minimal anak Bapak Ibu sudah sesuai masuk ke jenjang SD begitu. Jadi masalah usia minimal tadi digarisbawahi harus 7 tahun. Boleh di bawah 7 tahun tapi harus menggunakan surat rekomendasi, bisa dari psikolog atau nanti kalau tidak ada surat rekomendasi dari psikolog, itu surat rekomendasi dikeluarkan oleh sekolah dan pernyataan dari orang tua peserta didik yang menyatakan bahwa anaknya sudah mampu untuk masuk ke jenjang SD atau sekolah dasar. Jadi nanti kalau sudah yakin yang poin 1, Bapak Ibu akan kami bagikan belangko pendaftaran ya. Jadi belangko pendaftaran dari kami nanti dari Sekolah Dasar Negeri 1 Restu Rahayu. Di sini ada formulir pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama nanti mengisi nama lengkap, kemudian nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, keluarga negaraannya apa, kemudian jumlah saudara kandung berapa, berat badan, tinggi badan, golongan darah, kalau belum tahu ya dikosongkan saja. Dan jangan lupa nanti nomor HP orang tua yang nanti akan bisa kami hubungi gitu. Jadi ini nama orang tua wali, nama ayah kandung, ibu kandung ya. Terus catatan di sini nanti dalam formulir, apabila anak kami telah diterima di SD Negeri 1 Restu Rahayu, kami selaku wali murid sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mengisi surat formulir pendaftaran ini, kemudian terakhir tanda tangan pada bagian bawah orang tua wali ya. Kemudian lembaran kedua nanti ada surat pernyataan orang tua wali atau calon murid sekolah dasar. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama orang tua, kemudian pekerjaan, alamat, agama, nama siswa, jenis kelaminnya ya. Menyatakan bahwa selaku orang tua wali dari siswa bernama titik-titik kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Restu Rahayu, saya bersedia membimbing, mengawasi calon murid tersebut di atas untuk menaati atau memenuhi pelaksanaan Wiyata Mandala, termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS, dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah ya. Kemudian di sini juga nanti ditulis siswa tersebut di atas mengikuti pendidikan agama, ya otomatis kita tulis agama Hindu ya. Ini juga adalah surat pernyataan dari orang tua wali. Kemudian nanti pada lampiran formulir pendaftaran yang kami butuhkan selaku pihak sekolah ya. Yang nomor 1 nanti dilampirkan fotokopi piagam TK sebanyak 2 lembar ya. Yang 2 fotokopi kartu keluarga 2 lembar. Fotokopi akte kelahiran 2 lembar, akte kelahiran anaknya Bapak Ibu ya. Kemudian fotokopi KTP kedua orang tua ya. Jadi fotokopi KTP bapaknya 2 lembar, ibunya 2 lembar. Fotokopi kartu PIP, kemudian KIS, KPS, dan sejenisnya. Untuk yang poin 5 ini khusus bagi siswa yang memiliki, artinya bagi keluarga yang memiliki kartu-kartu tersebut, kami minta fotokopinya sebanyak 2 lembar. Jika memang tidak ada, ya tidak usah ya. Catatan, data anak pada piagam TK, kemudian KK, dan akte lahir harus sama, baik itu nama siswa, kemudian tempat lahir dan orang tua dan sebagainya. Jadi antara data siswa, data orang tua di piagam TK, kemudian KK dan akte diusahakan harus sesuai ya.
supaya nanti kami mengonlinekannya, memasukkan data siswa ke Dapodik, itu tidak ada kesalahan bagi kami ya. Untuk masalah ini nanti kami cantumkan di formulir tersebut nomor HP yang bisa dihubungi ya. Yang pertama ada atas nama Pak Ketutrati sebagai kepala sekolah, kemudian yang kedua Made Eni Marwasi sebagai guru yang ada di SD Negeri 1 Rusturahayu. Nanti bisa Bapak Ibu hubungi lewat HP kalau memang ada yang belum jelas. Kemudian nah ini nanti Bapak Ibu ya, bagi kalau memang Bapak Ibu menyatakan anaknya itu sudah mampu disekolahkan di SD, artinya mungkin sudah lancar membaca, kemudian sudah pintar menulis, sudah mandiri ya. Tapi kalau memang usianya di bawah 7 tahun, kami harapkan harus mengisi surat rekomendasi nanti yang kami siapkan. Kalau bukan dari kami, nanti bisa dari surat rekomendasi itu yang dikeluarkan dari psikolog. Misalnya Bapak Ibu mengajak anaknya ke psikolog tertentu dan dari sana Bapak Ibu meminta surat rekomendasi bahwa anak atas nama si A sudah mampu membaca, kemudian menulis, sudah mandiri, dan sudah bisa disekolahkan di jenjang SD, sekolah dasar. Jadi, kalau tidak ada dari psikolog, berarti nanti Bapak Ibu mengisi surat rekomendasi ini ya. Identitas calon peserta didik, siswa kelas 1, nama lengkap, tanggal lahir ya. Usia per 1 Juli 2021 nanti Bapak Ibu isi. Nanti ini keterangannya, nanti di sini orang tua siswa ya yang buat pernyataan, kemudian panitia penerimaan peserta didik baru, kemudian dewan guru. Nanti di sini ada juga kepala sekolah ya. Jadi nanti bentuk surat rekomendasinya bagi Bapak Ibu yang memang anak-anaknya masih berusia di bawah 7 tahun, nanti kita mengisi surat rekomendasi ini. Jadi itu tentang belangko pendaftaran yang akan kami siapkan ya Bapak Ibu, yang nanti akan kami bagi, kami titipkan pada di TK. Nanti kalau memang sudah yakin Bapak Ibu untuk anaknya disekolahkan di SD, silahkan nanti mengambil belangko ini dan mengisi belangko ya. Kemudian yang keempat, jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Permendikbud nomor 1 tahun 2021, jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru ya. Pasal 12. PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilakukan melalui jalur pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, atau prestasi. Jadi jalurnya. Pasal 13, jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf A terdiri atas jalur zonasi SD paling sedikit 70%, kemudian SMP paling sedikit 50%, zonasi SMA paling sedikit 50%. Kemudian ayat 2, jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 huruf B paling sedikit 15% ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua di sini ada 5%. Dalam hal ini masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Kalau kita untuk kalangan SD mungkin tidak menggunakan jalur-jalur ini karena peserta didik pun jumlahnya tidak begitu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting kita nanti gunakan melalui jalur PPDB. Jadi pada penerimaan peserta didik baru ya. Itu masalah jalur pendaftaran.
Kemudian nanti ada jalur zonasi. Yang keenam ada tahapan pelaksanaan PPDB ya. Nah, bagian keempat, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, paragraf 1, tahapan pelaksanaan penerima peserta didik baru, pasal 26 tahap pelaksanaan PPDB meliputi yang A, pengumuman pendaftaran, B, pendaftaran, C, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, D, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan E, daftar ulang. Jadi, anggap saja video saya ini adalah pengumuman pendaftaran untuk Bapak Ibu ya. Karena kita masa pandemi sangat susah untuk mengadakan perkumpulan ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian nanti untuk belangko pendaftar ini bisa diisi. Kemudian nanti baru mengikuti yang C, jalur pendaftaran. Jadi gitu ya Bapak Ibu, persiapan PPDB tahun pelajaran 2021-2022 nanti poin 1 sampai 6 ini harus benar-benar dipahami ya. Terutama Bapak Ibu harus pahami dulu yang poin 1. Di sini harus dimaksimalkan dulu. Bagaimana anak saya sudah sanggup, sudah pantas apa belum di sekolah di SD. Jadi nanti baru dari TK akan mengeluarkan surat lulus atau ijazah gitu. Nah, usia berapa sih bisa masuk SD, sekolah dasar negeri? Kalau dilihat dari pertanyaan itu, jadi fenomena menarik terkait dunia pendidikan di Indonesia ya. Bapak Ibu harus pahami banyak sekali orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah dasar meskipun usia anak itu masih berusia dini. Entah itu karena orang tuanya gengsi atau pemberian terbaik untuk si anak ya. Jadi sebagai orang tua kita harus benar-benar yakin, benar-benar paham bagaimana kondisi anak kita seperti apa, kemampuan anak kita. Jadi sebagai orang tua harus lebih paham. Jadi sudah layak apa belum disekolahkan di SD atau masih akan ditinggal di TK gitu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Jadi didaftarkan atau tidak nanti di sekolah dasar. Ya, jadi sesuaikan juga dengan peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya. Yang sudah menetapkan usia anak bisa masuk SD seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau Permendikbud nomor 44 Desember 2019 sampai Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini usia penerimaan peserta didik itu tidak pernah berubah. Jadi seperti tadi dijelaskan dalam Permendikbud nomor 44 Desember 2019 sampai Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini masalah usia anak seperti tadi dijelaskan dalam pasal 4 bab 2 pasal 4 calon peserta didik baru kelas 1 harus memenuhi syarat usia yang A 7 tahun. Bisa di bawah 7 tahun ini dengan menggunakan surat rekomendasi dari psikolog tadi. Dijelaskan pada ayat 4, pasal 2 ayat 4. Jadi tertulis dari psikolog profesional atau bisa dari Dewan Guru sekolah yang bersangkutan, pernyataan orang tua tadi gitu. Nah, usia ideal anak masuk SD. Bapak Ibu masih ingat kalau zaman dulu mungkin belum ada peraturan Permendikbud dan lain sebagainya. Kalau orang tua dulu jika anak-anaknya itu sudah, Bapak Ibu perhatikan gambar yang ada di layar monitor ini. Nah, jika dulu kalau sudah tangan ini bisa memegang telinga seperti ini, berarti anaknya sudah layak atau pantas masuk SD. Tapi sekarang
Sekarang untuk saat ini kita tidak bisa menentukan anak kita layak atau tidak masuk SD walaupun sudah bisa memegang telinga menggunakan tangan seperti ini, seperti yang ada di gambar ya. Jadi kita harus paham sebagai orang tua bagaimana emosi dan kemandirian anak tersebut. Nah, kalau sesuai dengan pendapat para ahli atau ilmuwan ya dari psikolog, di sini ada saya tayangkan tabel ini kepotong, mohon maaf. Ini pendidikan, usia sekolah, lama sekolah. Jadi menurut pandangan para psikolog, anak pendidikan PAUD itu usia anak 4 tahun. Lama sekolahnya di PAUD 1 tahun ya. Kemudian pendidikan TK, usia anak bisa 5 tahun sampai 7 tahun. Lamanya anak sekolah di TK adalah 2 tahun. Kemudian pendidikan SD, usia anak 7 tahun sampai 13 tahun. Lama sekolahnya adalah 6 tahun. Kemudian SMP, usia anak adalah 13 sampai 16 tahun, lama sekolahnya di SMP 3 tahun. SMA, usia 16 sampai 19 tahun, lama sekolahnya 3 tahun di jenjang SMA. Kemudian kuliah, 19 tahun sampai 23 tahun, yang lamanya 4 tahun. Ya. Jadi kalau menurut pandangan psikolog, sesuai dengan tabel ini, ya seperti ini. Kalau SD, 7 sampai 13 tahun. Yang nanti lamanya anak di SD adalah 6 tahun. Begitu. 4 tahapan perkembangan kognitif anak. Nah, kita sebagai orang tua juga harus paham. Artinya anak tersebut dari usianya dari 0 bulan sampai sekian tahun berjalan, apalagi sudah duduk di bangku TK ya, taman kanak-kanak, kita harus paham bagaimana sih perkembangan kognitif otak anak kita gitu. Seperti ini usia bayi 0 sampai 1 tahun, ini usia tahap ini usia 2 sampai 7 tahun, ini usia 7 sampai 11 tahun, dan ini usia 11 sampai 15 tahun. Jadi ini ada 4 tahap perkembangan kognitif pada anak-anak kita ya. Jadi kita harus memahaminya. Nah, menurut pandangan para ahli dan psikolog, mengapa usia masuk SD ditetapkan usia 7 tahun? Jadi di sini bukan saya sebagai yang memberikan informasi ke Bapak Ibu tentang anak berusia 7 tahun itu bukan. Jadi ini ada sedikit yang saya akan ambil. Menurut pandangan para ahli dan psikolog, mengapa usia masuk SD ditetapkan 7 tahun ya? Kita lihat bersama-sama. 4 alasan mengapa anak SD harus usia 7 tahun ya. Salah satu usia masuk SD 7 tahun adalah anak pada usia 5 tahun masih tetap mengembangkan keterampilan sosial dan motoriknya ya. Jadi dikutip dari solopas.com Solo. Masuk SD usia 6 tahun atau 7 tahun? Itu pertanyaannya. Mungkin ya sama ya Bapak Ibu juga begitu, apakah 6 tahun atau apakah 7 tahun? Jadi di sini saya akan memberikan gambaran sedikit, tapi nanti kembali ke Bapak Ibu sendiri. Kalau memang anaknya mau disekolahkan di bawah 7 tahun, dengan cara membuat surat rekomendasi tetap akan kami terima di sekolah dasar gitu. Selain ini, kerap muncul pertentangan mengenai hal ini, hingga peraturan usia masuk SD 7 tahun yang berlaku di sekolah negeri kerap menuai protes dari orang tua. Jadi mungkin ada orang tua yang menyatakan terlalu tua, kemudian anak saya sudah pintar walaupun masih usia 6 tahun, jadi mau saya sekolahkan di SD, dan lain sebagainya. Itu tetap dari pandangan sebagai orang tua ya.
Banyak orang tua beralasan anak mereka siap masuk SD dasar atau SD karena sudah mampu baca tulis dan berhitung. Salah satu alasan usia masuk SD 7 tahun adalah anak pada usia 5-6 tahun masih dalam tahap pengembangan keterampilan sosial dan motorik atau gerak. Sedangkan untuk mulai belajar di SD kelas 1, anak harus sudah bisa serius mengikuti pelajaran dalam waktu yang cukup lama dan dalam ruang yang terbatas. Kita harus bisa memahami antara sekolah TK dan sekolah SD seperti apa ya. Berikut ini beberapa alasan mengapa usia masuk SD ditetapkan 7 tahun. Yang pertama adalah aspek fisik. Pada usia 7 tahun, anak dianggap paling siap secara fisik, termasuk untuk diam di kelas sampai siang. Gerakan motorik anak sudah lebih bagus. Otot dan sarafnya juga sudah terbentuk. Ini yang usia 7 tahun kalau dilihat dari aspek fisik. Misalnya pada usia masuk SD, anak yang berumur 7 tahun sudah mampu memegang pensil sehingga jika harus menulis bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Sementara usia kurang dari 6 tahun misalnya terkadang belum siap karena anak-anak usia ini masih suka bermain gitu. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek psikologis. Dalam teori perkembangan anak mulai bisa berkonsentrasi dengan baik pada usia di atas 6 tahun. Semakin bertambah usia, kemampuan konsentrasinya meningkat. Jadi anak akan semakin mampu memilah materi mana yang harus diperhatikan dan yang harus diabaikan. Rentang konsentrasi untuk usia sekolah biasanya sekitar 30-40 menit gitu. Jadi anak yang terlalu dini masuk SD umumnya masih bermasalah khususnya di kelas 1 karena belum siap untuk belajar konsentrasi. Ia masih mengembangkan keterampilan geraknya. Jadi masih fokus di gerak kalau anak-anak yang masih usia dini. Akibatnya dia akan sulit berkonsentrasi meskipun secara kemampuan intelektualnya dia cukup mampu menyelesaikan soal yang disediakan. Kemudian aspek kognitif yang ketiga. Alasan usia masuk SD 7 tahun adalah saat akan masuk ke SD, anak diharapkan mampu membaca, menulis, berhitung sederhana. Selain itu, anak juga diharapkan mampu mengikuti instruksi, paham, dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Yang keempat adalah aspek emosi. Umumnya anak yang terlalu dini masuk SD memang cukup matang secara akademik. Namun biasanya kematangan emosi dan kemandiriannya belum maksimal. Padahal di jenjang SD anak tidak lagi akan mendapatkan perhatian seperti di TK ya. Jadi guru TK, bunda-bundanya TK sama guru di SD itu akan sudah berubah artinya perhatian ke anak itu seperti apa anak didiknya. Sudah lain artinya ya. Anak diharapkan lebih mandiri dan juga tidak lagi terlalu tergantung pada orang tua. Jadi masalah yang akan terlihat adalah anak yang bisa mengikuti pelajaran di sekolah, tapi di sisi lain misalnya anak masih minta ditunggu sama bunda atau tidak berani pipis sendiri ke toilet misalnya ya. Kalau memang usianya masih dini. Ataupun akan mudah menyerah terhadap tugas yang diberikan atau tidak mau mengerjakan PR karena masih suka bermain dan sebagainya. Nah, melihat sebagai aspek tersebut, Permendikbud menyarankan usia masuk SD adalah 7 tahun. Orang tua diminta melihat kondisi anak agar tidak terlalu dini menyekolahkan anak. Jika belum yakin memasukkan anak ke SD, tidak perlu dipaksa. Alangkah baiknya tidak memaksa kehendak pada anak, biarkan anak juga yang menentukan. Keberhasilan dan perkembangan anak juga ditentukan dari keputusan awal ketika memasukkan anak ke sekolah dasar atau SD. Itu adalah
itu juga akan menentukan ya keberhasilan dan perkembangan anak. Pasti akan menentukan, jika memang terlalu dini, mungkin nanti keberhasilan perkembangan anak itu akan merasa terpaksa mereka. Jadi otak secara saraf motoriknya akan terlalu dipaksa untuk berpikir gitu misalnya ya. Jadi mengapa mungkin Permendikbud menyarankan usia masuk SD adalah 7 tahun gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi ada 4 aspek. Yang pertama aspek fisik, aspek psikologis, aspek kognitif, dan aspek emosional. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Tumbuh kembang anak kita ya. Bisa Bapak Ibu perhatikan di sini saya tampilkan gambar. Ini adalah mungkin putra-putri kita yang saat ada di bangku duduk masih di TK, taman kanak-kanak. Jadi mereka masih anteng bermain gitu ya, kalau di TK kan seperti ini. Jadi memang tidak salah karena memang usia mereka adalah usia bermain. Nah, cara belajar mereka di dalam kelas, misalnya seperti TK. Jadi memang Bunda TK itu memang luar biasa ya, karena dia sentuhan dan cara mendidiknya memang sudah luar biasa. Tapi ketika nanti sudah di SD itu tidak bisa disamakan. Jadi antara guru TK dan guru SD itu tentu ada perbedaan cara mendidik dan melatih anak-anak. Ini juga masih jenjang TK. Namun ketika nanti di SD itu sudah jauh berubah ya cara bermainnya, kemudian mereka harus tahu tugas, misalnya setiap hari Senin upacara seperti ini dengan waktu yang lama, kemudian di dalam kelas dalam waktu yang lama, peraturan pun juga banyak ya di dalam kelas. Jadi itu benar-benar harus kita pikirkan untuk kebaikan dan keberhasilan anak kita. Jadi maksud saya di sini bukannya ingin mematahkan semangat bagi orang tua yang anaknya masih di bawah 7 tahun itu bukan. Jadi ini hanya sebuah bayangan, sebuah masukan. Saya tetap kembalikan pada ibu dan bapak. Kalau memang sudah yakin anaknya mampu dan bisa disekolahkan di SD, ya silakan. Yang di bawah 7 tahun tetap mengisi surat rekomendasi pernyataan yang menyatakan bahwa anaknya sudah siap gitu. Jadi nanti kami pihak sekolah tidak ada kesalahan ya. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit informasi tentang PPDB penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 1 Lesterayu tahun pelajaran 2021-2022 ya. Kurang lebih seperti itu bayangannya. Tetap kita akan harus mematuhi Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Artinya mudah-mudahan nanti dengan apa yang sudah saya sampaikan sedikit di sini bisa membantu Bapak Ibu sebagai gambaran, sebagai bayangan. Artinya anaknya sudah siap atau belum disekolahkan di SD. Kalau kami selaku pihak sekolah ya berapapun kami dapat siswa, ya pasti kami terima karena kami juga artinya dalam tahap pencarian peserta didik itu. Kalau kami tidak menerima siswa ya itu juga akan membuat kami bingung gitu. Jadi itu Bapak Ibu untuk belangko pendaftaran nanti akan kami titipkan di TK ya, bisa diisi nanti kalau kurang jelas sudah kami lampirkan nomor HP yang bisa dihubungi gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang keliru atau menyinggung perasaan Bapak Ibu. Kepada Ida Sang Widi Wase, saya mohon ampun dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om.